You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Ini kata Marco Bezzecchi setelah dikalahkan Marc Marquez. Hujan menitik deras di atas trek Jerman, menciptakan suasana menegangkan saat lampu merah padam untuk sprint race MotoGP. Dua pembalap, Marco Bezzecchi, Aprilia, dan Marc Marquez, Ducati, siap menunjukkan siapa yang layak disebut Raja Sachsenring. Hasilnya, sebuah drama seru berlapis ketegangan, skill tinggi, dan kegigihan absolut. Mulai dari pole position, Marquez langsung mencuri perhatian. Namun petaka pertama datang di tikungan 1. Ia melebar dan terpental hingga posisi kelima. Situasi ini menjadi kesempatan emas bagi Bezzecchi yang memelototi celah tersebut, menyodok ke tempat terdepan, disusul Morbidelli, Quartararo, dan Di Giannantonio. Kemudian, di lap ketiga, Franco Morbidelli mengalami kecelakaan keras yang menghentikannya dari persaingan. Ini semakin memperjelas duel puncak antara Bezzecchi dan Marquez. Mulai lap keempat, Bezzecchi tancap gas total, meninggalkan Quartararo hingga 2 detik di belakangnya. Rossi muda ini menunjukkan mental baja meski dalam lintasan basah. Senang bisa memimpin cukup lama. Situasi ketat, sulit terima kekalahan ini, ujarnya selepas finish. Namun kekeringan grip pada ban belakang mulai dirasakan di sektor kiri, terutama T3, tobogan, saat suhu meningkat usai memaksakan pace tinggi di awal. Meskipun sempat terseok, Marquez tak menyerah. Setiap lap, ia mencabut waktu dari Bezzecchi. 10 dari 11 sprint musim ini dibuktikan di Sachsenring. Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil. Memasuki lap ke-9, ia sudah berada di posisi kedua. Puncak konflik tiba di lap 15. Marquez melancarkan serangan gesit di tikungan pertama, menyalip dari sisi luar. Bezzecchi coba membalas di tikungan kedua, namun Marquez mengepung lebih rapat dan konsisten. Duel itu rupanya juga sangat memengaruhi tekanan psikologis. Saya ambil risiko besar, tapi ketika itu untuk ulang tahun dalinya, risikonya terbayar, ungkap Marquez, mengakui overtake nekatnya atas Quartararo dan Bezzecchi. Marquez masuk ke lap terakhir dengan selisih genting, sekitar 0,1 detik dan menutup perjuangan itu dengan menaklukkan Bezzecchi 0,938 detik di garis finish. Ini adalah kemenangan sprint ke-10 musim ini, menyalip rekor lama Jorge Martin dan menyamai raihan Bagnaia. Dari sudut teknis, keunggulan Ducati tercermin di sektor akhir trek basah, memberikan Marquez traksi yang dominan. Sementara Aprilia tampak cepat, ia mulai kehilangan grip saat tekanan ban meningkat. Marquez sendiri mengakui, susah memanaskan ban, tapi saya terus ambil risiko, demi mengejar podium utama. Di samping skill, pengalaman membaca cuaca dan pengaturan setup on the fly jadi faktor penentu. Sisi emosional juga menarik. Kepada Sky Sport, Marquez menyebut kemenangan ini persembahan untuk bos Ducati, Luigi Dall'Igna, yang berulang tahun ke-59. Momen seperti ini menambahkan lapisan personal, menjadikan kemenangan tak sekadar catatan statistik, tapi traktor rasa serta relasi tim. Meskipun gagal juara, Bezzecchi bangga dengan performanya. Pertama start front row dengan Aprilia, hampir menang sprint, tapi saya tidak bisa mengeluh, ujarnya di Liga Olahraga. Ia pun sudah memikirkan balapan utama pada hari Minggu, dengan kondisi trek yang bakal kering. Sesi latihan Jumat mencatat ia masih belum secepat rider seperti Marquez, Di Giannantonio, Quartararo, atau Pecco Bagnaia. Bezzecchi yakin Aprilia terus berkembang. Kerja keras di Noal mulai terlihat, tapi masih ada trek yang sulit bagi kami. Saya akan berusaha maksimal di warm-up kering. Dengan kemenangan sprint ini, Marquez menggandakan keunggulannya 307 poin, unggul 68 di atas adiknya Alex, dan 124 poin dari Bagnaia. Momentum ini penting, apalagi Sachsenring bisa menjadi panggung kemenangan ganda jika main race Minggu berhasil. Di sisi lain, Bezzecchi tetap kokoh di peringkat 6 klasemen. Sprint ini memberi kepercayaan diri dan data penting sebelum balapan utama di lintasan kering. Sprint race di Sachsenring akhirnya bukan sekadar ajang 15 lap. Ini cerita tentang kegigihan, teknik, mental, dan chemistry antara pembalap dan mesin.
Bezzecchi menunjukkan tanda-tanda jadi rival nyata di masa depan. Hadiahnya podium. Namun Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai Raja Sachsenring, dengan skill hampir sempurna dan insting tajam saat dibutuhkan. Dengan sprint race yang memukau ini, panggung siap digelar race utama minggu mendatang. Akankah Marquez melanjutkan dominasi? Atau Bezzecchi mengambil giliran kejutan? Yang jelas, MotoGP Jerman 2025 sudah menorehkan babak epik yang sayang untuk dilewatkan. Sementara itu, Marc Marquez mengaku ambil risiko untuk memenangi sprint race tapi secara alami. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengakui bahwa dia terlalu memaksakan diri untuk memenangkan sprint race MotoGP Jerman 2025. Pembalap Spanyol itu mengakhiri sesi Jumat dengan memperingatkan media bahwa sesi Sabtu yang basah di Sachsenring akan memaksanya untuk mempertimbangkan posisinya di klasemen saat menentukan risiko apa yang akan diambil. Setelah lolos kualifikasi dari posisi pole, Marquez kemudian memenangkan sprint 15 lap M Jerman, tetapi harus berjuang keras dari posisi kelima setelah melebar pada awal balapan. Ia kembali memimpin di lap terakhir untuk memenangkan sprint ke-10 musim ini dan memperlebar keunggulannya di klasemen menjadi 78 poin. Marquez mengatakan suhu ban yang kurang ideal di awal balapan membuatnya sempat berpikir untuk finish di podium, tetapi ia berhasil meraih hasil lebih baik setelah beberapa putaran. Tentu saja, tikungan pertama itu mempersulit segalanya, terutama karena 2-3 putaran pertama rasanya kurang nyaman, kata Marquez dilansir dari MotoGP.com. Saya kesulitan dengan suhu ban, dan itu juga yang menyebabkan kesalahan di tikungan pertama. Saya masuk tikungan dan melihat motor banyak terkunci, banyak bergerak, lalu saya memutuskan untuk melebar, untuk kehilangan beberapa posisi tetapi tetap bertahan di balap yang merupakan hal terpenting. 2 putaran pertama saya kesulitan, saya berkata, oke, hari ini saatnya finish di posisi kelima, ke-6, ke-4. Tetapi kemudian di satu titik, suhu ban sudah tepat dan saya mulai merasakan motornya. Saya merasakan transisi dengan motornya, lalu saya mulai menyerang. Mungkin terlalu berlebihan. Sekarang kami senang, tetapi posisi kedua juga sudah cukup. Tetapi, insting saya mengatakan, cobalah untuk menang. Seperti yang sudah saya katakan, hari ini adalah hari untuk memikirkan klasemen. Karena alasan itu, misalnya hari ini adalah hari untuk finish kedua. Tetapi saya seperti ini. Saya mencoba mengendalikannya, saya mencoba melatih diri untuk mengendalikan segalanya, tetapi terkadang Anda hanya perlu mencoba mengikuti insting Anda. Tapi saya pikir Luigi Dalinya, menikmati ini. Dia memiliki mentalitas seorang pembalap. Jadi, kemenangan ini untuknya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ada momen penting kedua bagi Marquez saat sprint race setelah menyalip Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, untuk posisi kedua di lap ke-9. Saat melewati tikungan 2, Marquez hampir kehilangan kendali ban belakang, dan mengakui saat itu ia berpikir sudah waktunya untuk melesat. Kondisi sangat ketat, terutama karena ketika saya menyalip Fabio di tikungan 1, aku Marquez. Saya melompat ke tikungan 2 sedikit lebih dekat dan kemudian saya mencoba untuk berada di jalur yang sama dengan kecepatan yang sama, tetapi saya malah mendekat. Jadi, saya memaksakan cengkeraman lateral lebih kuat dan kemudian saya kehilangan cengkeraman belakang. Pada satu momen saya berkata, oke, saatnya untuk terbang, tetapi saya tetap di atas motor. Marquez kini menjadi pembalap pertama di era sprint yang memenangkan 10 balapan jarak menengah dalam satu musim. Bintang Ducati itu berada di posisi 2 teratas dari 11 balapan tersebut. Tahun lalu titik lemah saya adalah hari Sabtu, katanya. Sekarang tahun ini, itulah titik terkuat saya. Saya bekerja keras pada musim dingin untuk memperbaiki performa di hari Sabtu itu. Memang benar motor ini sangat membantu. Motor tahun lalu, 2023, saat time attack, di jarak sprint race di mana saya banyak memacu bagian depan, saya sangat kesulitan. Namun, YP25 bekerja dengan sangat baik. Sementara itu, Marc Marquez 2 kali selamat dari celaka. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Jerman 2025. Rider Ducati itu sempat 2 kali nyaris jatuh, sempat melorot posisinya juga, tapi masih bisa jadi kampiun. MotoGP Jerman 2025 gelar sesi sprint race sebanyak 15 putaran di sirkuit Sachsenring. Di starting grid, Marc Marquez pole diikuti oleh Johann Zarco dan Marco Bezzecchi. Marquez keluar jadi juaranya, disusul Bezzecchi dan Quartararo yang lengkapi podium. Inilah kemenangan ke-10 sprint race buat rider Ducati tersebut. Marc Marquez jalani, drama,
sebelum akhirnya jadi juara. Dimulai pada sesi kualifikasi sore hari ini, Marquez nyaris terjatuh. Marquez nyaris jatuh di tikungan ke-11. Beruntung, dirinya masih bisa jaga keseimbangan. Ya, saya berkata kepada diri sendiri, calm down. Sebab, lintasan sangat basah, motor sulit dikendalikan, dan visibilitas juga terbatas. Ketika itu terjadi, nyaris terjatuh Red. Saya bilang oke, saya gagal mencoba sesuatu dan harus lebih sabar, paparnya dilansir dari Crash. Di sesi sprint race, Marc Marquez sempat melorot posisinya karena melebar di tikungan pertama ketika balapan baru dimulai. Marquez mendaki dari posisi kelima, naik sampai kedua, akhirnya salib Bezzecchi di akhir lap, kemudian jadi kampiun. Marquez nyaris jatuh lagi. Itu terjadi ketika Marquez salib Quartararo di tikungan pertama. Guncangan pada motornya terlihat cukup kuat, beruntung Marquez tidak terpental. Semoga besok lintasannya kering. Kalau basah, maka kami harus lebih berani lagi, tutup Marquez.